Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang sekali jumpa pagi hari ini dalam renungan firman Tuhan. Tuhan itulah gembalaku. Setelah pengalaman ditinggalkan oleh Tuhan, inilah perkataan Daud, Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 4. Mazmur Daud, Tuhan itulah gembalaku, maka tiada aku kekurangan suatu apapun. Dibaringkannya aku pada tempat yang banyak rumputnya, dan dihantarnya aku perlahan-lahan kepada air yang tenang sekali. Disegarkannya jiwaku, dan dihantarnya aku pada jalan kebenaran karena namanya. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tiada juga aku takut bahaya, karena Engkau juga beserta aku, bahwa batangmu dan tongkatmu ada menghibur aku. Haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah pernyataan Daud. Dia berkata, Tuhan itulah gembalaku. Kita menyadari dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita hadapi. Saya perlu baca sebelumnya pasal 22 ayat 15 sampai 22. Inilah yang dilihat, dialami oleh Daud sebelum dia menyatakan Tuhan itulah gembalaku. Bahwa kuatku sudah menjadi kering seperti tembikar, dan lidahku pun melekat pada langit mulutku, maka Engkau meletakkan aku dalam debu. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Puji Tuhan. Luar biasa. Memang kadang-kadang pengalaman-pengalaman kita itu ya kayak dibawa kepada situasi kesendirian, rasa ditinggal, karena inilah nubuatan bagaimana Tuhan Yesus ditinggal oleh Bapa. Mukanya dipalingkan daripada Yesus karena Bapa itu tidak tahan melihat bahwa dosa isi dunia harus ditanggung. Yesus sebagai juru selamat dunia datang menanggung seluruh penderitaan manusia. Dia mewakili penderitaan kita. Jadi kalau kita merasa penderitaan itu berat, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah komitmen, tetaplah untuk memuji Tuhan. Karena Dia akan tetap bekerja melampaui akal manusia juga. Maka pernyataan Tuhan itulah gembalaku. Dia tunjukkan bahwa Dialah gembalaku. Dia tidak membiarkan aku kekurangan suatu apapun. Ini adalah pernyataan bahwa kalau Tuhan kita buat sebagai gembala kita. Memang terjemahan baru menulis gembala yang baik. Gembala yang baik itu menunjukkan Tuhan Yesus waktu datang ke dunia, Dia wujudkan itu kepada domba-dombanya. Tidak kekurangan suatu apapun. Hidup berkelimpahan dalam kehidupan. Masa sukar sekalipun Dia tidak membiarkan kita. Maka ada 3 hal yang di sini. Memang bangsa Indonesia masa hari kemerdekaan ini, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tapi saya melihat ada tubuh, jiwa dan roh di sini yang Tuhan pelihara, tidak kekurangan suatu apapun. Pertama dikatakan begini, tubuh kita dikatakan ayat 2, dibaringkannya aku pada tempat yang banyak rumputnya. Haleluya. Dibaringkan berarti ada sesuatu yang sepertinya memang kita tidak melakukan apa-apa juga. Kalau tadi begitu drastis, serasa ditinggal begitu, janganlah jauh daripadaku, jangan berdiri jauh Tuhan, begitu. Tapi ini sangat drastis sekali, dikatakan dibaringkannya aku pada rumput yang banyak. Bukan hanya sekedar hijau, tapi banyak. Dan kita menyadari bahwa memang manusia mempunyai suatu kebutuhan yang lengkap.
tidak hanya sekedar yang nampak, tidak hanya sekedar tubuh kita, tapi pertama di sini ditulis bahwa dibaringkannya aku kepada rumput yang banyak. Puji Tuhan. Lalu dihantarnya aku perlahan-lahan ke air yang tenang sekali. Merasa ketenangan itu adalah suatu kebutuhan yang mutlak bagi manusia. Rasa tenang, rasa nyaman, itu memang diciptakan oleh Gembala kita. Dia pencipta ketenangan di dalam batin kita, dalam roh kita, dalam jiwa kita, dalam tubuh kita. Jadi puji Tuhan. Yang kedua, jiwa kita, dikatakan begini ayat yang ketiga, disegarkannya jiwaku dan dihantarnya aku pada jalan kebenaran karena namanya. Jiwa kita membutuhkan di mana segar. Kesegaran jiwa itu, maka kita akan bisa berpikir, akan tenang, bisa berpikir akal budi sehat, bisa menimbang baik dan tidak baik, bisa memilih yang benar, bisa memilih hal-hal yang baik dalam kehidupan karena segar jiwanya. Coba kalau jiwa kita merasa suatu di mana ketidaktenangan, macam-macam pikiran membebani kehidupan, maka keputusan-keputusan juga tindakan-tindakan kita juga ya pasti ada dampak yang tidak baik. Jadi puji Tuhan, disegarkannya jiwaku, lalu dituntunnya aku berjalan pada jalan kebenaran. Jadi jalan kebenaranlah yang sebetulnya yang perlu sebagai domba kita jalani. Bukan hanya sekedar aktivitas yang biasa, bukan hanya sekedar kita di dunia ini menjalani segala sesuatu yang rutinitas atau hanya sekedar kemauan kita, hanya sekedar bahwa kita ini lakukan ini dan itu tanpa jalan yang benar, tapi Dia menghantar kita ke jalan yang benar, sama seperti ke air yang tenang dihantar kita, dan juga berjalan di jalan yang benar dihantarnya kita. Bukan karena kemauan kita sendiri sebetulnya untuk berjalan dalam kebenaran, tetapi itulah kemauan dan itulah kehendak Tuhan. Karena di dunia ini jiwa kita akan kuat kalau kita mempunyai jalan yang benar. Di dalam jiwa kita akan ada ketenangan waktu kita berjalan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Yang ketiga, yaitu roh kita. Dikatakan ayat 4, jikalau aku berjalan dalam lembah bayang maut sekalipun, tiada juga aku takut bahaya, karena Engkau beserta aku. Juga beserta dengan kita. Jadi kelihatan seringkali di bayang maut, dalam kesukaran, gelap kelihatan, ya seolah-olah Tuhan, seolah-olah kegelapanlah yang menjadi fokus kita. Tetapi sebetulnya kita harus fokus kepada Tuhan sebagai terang hidup kita. Walaupun kelihatan sekeliling gelap, tapi Dia adalah terang kita. Fokus kita bukan kepada sekeliling, tapi kepada Dia. Dia beserta kita, itu perjanjiannya. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, sekali-kali tidak membiarkan engkau. Luar biasa. Dan masa-masa normal tidak normal, ini perjanjian Tuhan tetap menyertai kita juga. Bukan saat-saat yang normal saja, yang baik-baik saja, tapi tetap Dia menyertai kita dalam bayang maut. Puji Tuhan, kata sekalipun itu juga menunjukkan bahwa memang tidak begitu terus-terus kita mengalami bayang maut, tapi memang ada satu saat, ada masa-masa juga yang kita tidak bisa kendalikan situasi. Tapi Dia tetap punya kendali atas segala-galanya. Dia katakan bahwa karena Engkau besertaku, aku tidak takut. Penyertaan Tuhan itulah membuat jiwa kita tidak takut. Roh kita, karena roh kita di dalam diri kita ini kalau tidak takut, itu membuat kita juga akan mempunyai suatu tindakan-tindakan yang positif, pikiran-pikiran yang baik, yang bisa kita lakukan menurut kehendak Bapa, menurut kehendak Tuhan. Maka puji Tuhan, kalau kita buat Tuhan itu gembala kita, maka Dialah juga penguasa segala-galanya. Saya baca ayat terakhir Mazmur 24. Inilah tindakan kita sebagai orang yang terus membuat Tuhan itulah gembalaku, maka Dialah juga penguasa segala-galanya. Apapun yang di bumi ini, apapun yang ada di dunia ini. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, bahwa bumi ini Tuhan punya, serta segala isinya, dan dunia serta dengan segala yang duduk di atasnya. Puji Tuhan. Jadi kita sebagai domba-dombanya, kita harus tetap memandang kepada Tuhan sebagai penguasa di dalam segala-galanya. Bumi serta segala isinya, kita tahu di sini bumi ini bukan punya iblis tapi punya Tuhan. Dan kita harus sadar juga bahwa dunia
dengan segala orang yang duduk di atasnya. Siapapun manusia sebetulnya tetap dalam kendali Tuhan. Maka Yeremia katakan, alam semesta sekalian di dalam kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil baginya. Dan juga orang-orang yang duduk di atasnya, bahkan raja-raja penguasa zaman Babel sekalipun dikatakan, Tuhanlah yang penguasa, tidak ada yang mustahil baginya. Segala makhluk memang terjemahan baru, tetapi terjemahan lama segala manusia. Jadi bukan hanya sekedar makhluk-makhluk yang berkeliaran di hutan, di binatang-binatang yang peliharaan, ikan di laut dan unggas di udara, bukan hanya sekedar itu, tapi semua yang duduk di atasnya. Mari buatlah Tuhan itu gembala kita. Dia akan memelihara bukan hanya tubuh kita, jiwa kita juga, dan sampai kepada roh kita. Dia akan pelihara kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami berterima kasih di mana Tuhan adalah gembala kami. Engkau gembala kami yang baik. Engkau rela mati di kayu salib untuk membebaskan kami domba-domba-Mu Tuhan. Engkau gantikan kami dengan nyawa-Mu supaya Kristus hidup dalam kami. Supaya kemenangan Kristus itu menjadi kemenangan kami. Kami mau tetap ikut Engkau. Kami mau tetap dalam situasi apapun mau percayai Tuhan. Kami mau tetap tunggu bahwa Engkaulah selalu menuntun langkah kami. Hanya Engkaulah Tuhan penguasa di langit dan di bumi. Maka tidak ada yang mustahil bagimu. Kami mau tetap mempercayakan kehidupan kami. Apapun situasinya, keadaan mungkin tidak mendukung, tapi mau kami tetap melihat Engkau sebagai terang hidup kami. Bahwa kami tidak takut bahaya. Karena Engkau beserta kami. Karena Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kelihatannya kami serasa ditinggal. Tetapi Tuhan jangan jauh dari kami. Tetaplah Engkau jadi gembala pemelihara, terutama pemelihara jiwa kami. Tuntunlah kami berjalan dalam kebenaran. Karena itu Engkau segarkan jiwa kami Tuhan dengan kebenaran-Mu. Untuk jiwa kami tetap tegar untuk menghadapi situasi sekeliling. Kami mau memuliakan Tuhan. Kami memuji Engkau di antara jemaat-Mu Tuhan. Karena Engkau mengkehendaki kami untuk saling menguatkan, untuk saling mendukung. Sebagaimana bangsa negara kami, tidak ada perbedaan yang membuat kami Tuhan tercerai-berai. Tetapi kami mau saling bersinergi. Kami mau saling memberi warna yang baik. Supaya kemuliaan Tuhan di tengah bangsa kami, di tengah gereja-Mu, di tengah keluarga kami. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu lebih besar lagi. Seperti air menutupi lautan, begitulah kemuliaan-Mu nyata di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah lebih dalam. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau Tuhan gembala yang baik itu, yang terus menggembalakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.